Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan Bapak Ibu tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, ya, sehat dan bahagia. Karena dengan demikian kita dapat beraktivitas, kita dapat melayani Tuhan, kita dapat menjadi berkat yang besar bagi Tuhan dan sesama kalau kita sehat dan kita bersukacita karena Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berjumpa dengan seorang murtadin yang luar biasa. Beliau bernama Muhammad Sultan Afriansyah, ya, seorang anak muda yang luar biasa yang hidupnya penuh dengan lika-liku, pergumulan dan penderitaan, tetapi beliau siap memikul salib dan menyangkal diri. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang Kristen? Itu bermula karena ibunya seorang Kristen yang pindah menjadi mualaf karena mengikuti suaminya untuk menikah secara Islam, dan ibunya ini sakit. Dan ketika sakit inilah ibunya dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan mengalami pertobatan dan kembali kepada Kristus. Luar biasa sekali. Dan saat itulah ibunya menjadi sungguh-sungguh untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, dan beliau mengajak anak-anaknya untuk pergi ke gereja. Dan disinilah Muhammad Sultan mengalami pergumulan karena ayahnya menginginkan Muhammad Sultan dan adiknya untuk mengikut ayahnya menjadi seorang Muslim. Tetapi beliau ketika di gereja menemukan satu-satunya Allah yang hidup. Karena selama ini ketika beliau beribadah di agamanya yang lama tidak mengalami Allah yang hidup. Tidak mengalami hubungan yang intim, yang mesra, yang hangat, yang penuh dengan greget, ya, tapi hanya ada kedinginan, kebekuan, dan kehampaan. Dan saat di gereja itulah dia merasakan, inilah Allah yang hidup yang selama ini saya rindukan. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Muhammad itu kan dikenal dari agama Muslim, ya? Iya, Tapi benar. gimana nih ceritanya sampai kamu ada di podcast seperti ini? Kok bisa gitu? Ya, sebenarnya kayak gini ya. Nama saya itu memang Muhammad Sultan Afriansyah, dan ini saya baru pertama kali ngaku di sosial media. Ya, saya dari kecil seorang Muslim, Muhammad Sultan Afriansyah. Oke. Sampai besar, sampai SMA, lalu ya puji Tuhan sekarang saya sudah dipanggil Tuhan kepada saat ini ya Kristen ya. Kristen, Saya ya. Kristen, saya mengikut Tuhan Yesus, dan ya puji Tuhan saya membangun channel untuk mengedukasi anak-anak muda Kristen supaya bisa mengerti Alkitab lebih dalam lagi. Dari agama sebelumnya ke Kristen itu dari umur berapa? Ya, secara resmi itu saya 2021. Sebelumnya kamu udah tahu Tuhan Yesusnya dari mana? Papa mama saya ini nikah beda agama. Oke. Mama saya Kristen, papa saya Muslim. Ya. Karena menikah harus satu agama, mama saya pindah menjadi Muslim. Tetapi saya percaya panggilan Tuhan itu selalu mengejar hidup kita. Oke. Kapanpun kita sudah pernah mengenal Tuhan, tapi kalau kita jual iman kita atau kita memutuskan berpindah agama demi mungkin cinta, sekarang kan banyak ya yang cinta beda agama. Saya percaya suatu saat orang yang sudah mengenal Yesus, dia tetap akan dikejar Tuhan. Suatu saat mama saya itu sakit, dan ketika sakit mama saya mengalami perjalanan rohani yang luar biasa. Mama saya saat itu bertobat, dan ketika bertobat beliau mengajak anak-anaknya. Saya itu 4 bersaudara. Oke. Saya sama adik saya itu anak dari papa saya. Yang 2 kakak saya itu dari papa yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi mama saya sudah pernah menikah sebelumnya. Nah, ketika mama saya bertobat sejak sakit itu, beliau mengajak saya dan adik saya ke gereja. Itu saya umur 6 tahun, kelas 1 SD, dan saya belum tahu apa-apa tentang kekristenan, teologi. Dulu saya masih ngaji kayak gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Saya dulu diajak ke gereja Pentakosta karismatik. Lalu ketika saya datang ke sana, saya nggak pernah lihat sama sekali bentuknya gereja, orangnya menyembah kayak gimana. Yeah. Ketika saya melihat orangnya itu, orang
menyembah itu, saya bisa rasakan ini yang benar. Dan saat itu ketika saya lihat orang berdoa, saya nggak tahu kenapa saya merasa ini agama yang benar. Setelah umur 6 tahun itu, 6 tahun. mama saya ketahuan papa saya kalau ngajakin anaknya ke gereja. Jadi dimarahin nih mama saya sama papa. Akhirnya saat itu saya dan adikku tidak pernah ke gereja lagi. Sampai akhirnya ketika SMP, by the way kakak saya 2 itu sebenarnya sudah Kristen. Oh gitu. Jadi ketika mama saya nikah sama papa saya, mereka masih Kristen. Ketika saya SMP, saya itu diajak sama kakak saya itu ke gereja. Mereka mengajak saya, terutama saya, karena adik saya masih kecil, saya ke gereja, dan saya di situ benar-benar merasakan bagaimana Tuhannya orang Kristen itu sangat-sangat hidup, dan saya mulai membaca Alkitab, saya mulai jatuh cinta kepada firman. Itu SMP saya sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu secara sembunyi-sembunyi. Jadi saya punya laptop kayak gitu, ada aplikasinya Alkitab. Saya baca jam 4 pagi. Biasa kalau jam 4 pagi itu Muslim sholat subuh. Saya punya kamar sendiri. Papa saya itu biasanya kalau subuh itu jam 4:30. Saya jam 4 sudah bangun, saya baca Alkitab. Kalau ada suara kayak gludak-gludak kayak gitu, saya deg-degan papa saya langsung tutup, saya langsung pura-pura tidur. Nah terus gludak-gludak, saya tutup pura-pura tidur, padahal itu bukan papa saya, mungkin itu tikus apa kucing kayak gitu. Tapi saya saking takut plus saya saking ingin mengenal Tuhan. Tapi kan papa taunya kamu masih Muslim. Betul. Tapi apakah kamu nggak pernah ke musola misalnya? Membaca Al-Quran misalnya, itu seperti apa? Setelah umur 6 tahun, setelah papa saya tahu kalau mama saya ke gereja, saya hidup tidak diajak mama saya lagi ke gereja. Saya hidup di dalam didikan papa saya, yaitu saya ngaji. Ngaji juga saya khatam Al-Quran. Saya ikut lomba azan, lomba membaca Al-Quran, kayak gitu-gitu. Saya ikut seperti itu. Sampai sekarang masih hafal. Mungkin kalau saya sekarang disuruh ngimamin sholat, saya masih bisa. Saya pernah disuruh menjadi imam sholat, tetapi hati saya percaya sama Yesus. Itu saya sholat kayak gitu, saya diajari mama saya. Mama saya bilang, kalau kamu belum Kristen, sholat yaudah tapi nyembahin Yesus saja, kayak gitu. Saya diajari kayak gitu, saya tertanam dong. Nah, satu, memang saya SMA ya, lingkungan aman, saya mau cari aman. Dan yang kedua, memang saya takut sama papa saya sebenarnya kalau saya ngaku. Jadi ya saya iman berdasarkan hati saya, iman berdasarkan saya percaya Yesus, dah kayak gitu aja. Suatu saat nanti saya pasti akan Kristen, nggak tahu kapan. Dah pokoknya pikir nanti, urusan nanti, tapi saya 100% yakin percaya. Aku masih penasaran sebenarnya, karena kamu takut dengan papamu, kamu tetap menjalankan ritual keagamaan Muslim. Nah, tapi dalam hati kamu tetap menyembah Yesus. Tuhan Yesus kan. Apa yang membuat kamu yakin kalau ya Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dalam hidup aku? Apakah tidak ada keraguan ketika saya itu percaya kepada Yesus di saat saya menjalani ritual keagamaan Muslim? Saya benar-benar jujur ya, saya tidak ada keraguan meskipun saya belum belajar secara teologi. Tapi saya belajar dan mengalami experience ya, dari pengalaman saya ketika saya berdoa, saya merasa doa saya itu didengar oleh Allah yang hidup. Ketika saya baca Alkitab, saya merasa Alkitab itu adalah firman yang hidup juga. Ketika saya menyembah dalam nyanyian dan pujian, saya juga merasa bahwa yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan itu perasaan itu tidak pernah saya rasakan di agama saya sebelumnya. Saya hanya melakukan ritual kosong, ya dah jam 12, sholat, jam 3 sholat, jam 6, jam 7, jam 4:30 pagi sholat, ya udah sholat. Dah kayak gitu aja, nggak ada suatu hubungan antara
seorang ciptaan dan penciptanya, dan yang saya temukan hanya di kekristenan bahwa Allahnya hidup. Apakah kamu punya pengalaman atau perjumpaan secara pribadi yang spesifik sehingga kamu makanya sangat yakin kalau inilah Tuhan yang hidup? Saya nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi secara fisik, secara penglihatan maupun mimpi. Saya yakin dan saya bersyukur saya diberikan hati yang teguh di dalam iman saya, dan itu cukup membuat saya tidak iri kepada orang yang mengalami perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak harus secara supranatural di kamar tiba-tiba ada "Hei Sultan" kayak gitu. Enggak Atau selalu sesuatu yang membekas itu atau nggak harus merinding-merinding selalu, kayak gitu, sesuatu yang membekas atau benar-benar fisik terjadi, enggak selalu. Nggak selalu ya. Tidak selalu, dan jangan sandarkan standarmu untuk kamu kembali kepada Tuhan setelah mengalami perjalanan supranatural yang benar-benar seperti itu. Nah, ini kebanyakan nih anak saya nanti bertobat ketika Yesus sendiri sudah menemui aku di kamarku. Iya. Nah, itu ya memang tidak ada yang mustahil, tapi kita tahu diri juga dong. Iya. Kita itu juga berdosa, kita juga punya dosa, sehingga kita juga harus mengerti bahwa kita ini perlu juga datang kepada Tuhan. Remaja saat saya SMA sangat memerlukan sesuatu hal yang memenuhi hati. Iya. Mungkin mereka akan mencarinya di luar. Ada yang diskotik, ada yang ke tawuran, ada yang ke minum-minum, mabuk, pacaran, pergaulan bebas, ada yang seperti itu. Saya itu waktu SMA saya tidak memiliki keinginan ke arah sana. Teman saya mungkin nakal kayak gitu. Nakalnya bagaimana? Ya nakal ke diskotik dan lain. Saya tidak ada keinginan ke sana karena saya merasa diri saya cukup. Hal itu yang tidak bisa saya jelaskan kepada orang. Kasih apa yang kamu terima, saya bilang adalah kasih dari Allah yang hidup. Itu yang saya terima. Mereka menyebut kita kafir, dan mereka pasti mengajarkan bahwa Isa itu adalah seorang nabi. Kenapa kok manusia disembah? Terus yang disalibkan, kalau Kristen bilang yang disalibkan Yesus, kok Tuhan kok mati? Ya. Siapa yang mencabut nyawanya kayak gitu? Apakah dia tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian kayak gitu? Nah, seperti ajaran-ajaran seperti itu, apa kamu waktu itu nggak sempat mikir, iya juga ya? Nggak sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Saya juga bingung ya sebenarnya kalau ditarik garis panjang kayak gitu, dan sekarang saya bisa melihat kenapa ya dulu itu saya nggak ragu ya. Saya juga benar-benar nggak tahu. Mau didebat kayak gimana pun, saya benar-benar nggak ragu. Karena itu tadi saya percaya bahwa Kristen memiliki Allah yang hidup. Menurut saya mau teologinya seperti apa, apologetika Muslim seperti apa, menyerang saya tidak akan goyah. Karena Allah saya Allah yang hidup. Itu model saya kekristenan, bukan teologi. Setelah SMA saya kerja. Anak muda kerja pengen cepet kaya. Saat itu COVID 2020 Maret, itu banyak sekali konten kreator yang menjual kekayaan, kemewahan atau kekayaan yang instan. Yes, kekayaan yang instan. Bahkan secara terang-terangan live trading, membuka kelas trading. Sebagai anak muda yang ingin kaya instan, saya coba-coba itu. Beberapa instrumen trading. Ada yang binomo, binary ya, binary option, binomo, ada forex, ada saham. Saya coba semua. Tapi karena memang saya greedy, dan memang salah, binary option itu sangat-sangat salah. Dan semua instrumen trading, kalau kita mendasarkan trading atas berdasarkan greedy, pasti itu salah. Dan saya juga enggak punya ilmu tentang itu. Saya cuma punya kemauan pengen kaya. Dari situ saya terjerumus. Dari trading itu, saya sangat kehilangan banyak. Saya sampai berhutang.
berhutang bahkan ke perusahaan saya dulu. Ya. Berhutang ke perusahaan saya dulu karena saya trading dan saya loss sangat banyak. Saat itu mungkin sekitar angkanya 50 sampai 60 juta. Wow. Saya masih ingat rasanya sekali klik kayak gitu hilang 20 juta. Pertamanya memang waktu saya trading tuh sehari 700.000, lumayan tuh. 700.000. Saya naik lagi 1 juta. Naik lagi sehari harus 2 juta. Naik lagi sampai pernah sehari 8 juta. Bertahan selama seminggu. Saya naikin lagi lot saya naikin lagi pasangan saya ya, tanda kutip ya. Sampai saya ngejar target sehari 14 juta. Di satu malam, saya bisa merasakan uang saya yang mungkin ada 20-30 juta saat itu hilang. Ada uang beberapa orang yang saya pinjam kayak gitu hilang semua dalam sekejap. Yang saya pinjemin uang, saya minta, Pak, saya minta maaf ya, saya gunakan seperti ini, saya nanti ganti. Saat itu kan bekerja di perusahaannya dia, itu bos saya sendiri. Saya nanti ganti dari uang gaji saya. Setelah beberapa hari saya ditelepon bos saya, Sultan, kamu ke kantor ya. Saya saat itu sudah menjabat sebagai kepala cabang lah ya, kepala cabang ya. Walaupun itu perusahaannya juga nggak besar-besar amat, perusahaan di Semarang kayak gitu ya. Sultan, kamu ke kantor. Waktu di kantor saya sudah disodorin surat. Surat itu adalah surat yang menyatakan bahwa saya akan melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu. Dan saya ingat hutang saya itu seharusnya cuma 50 sampai 60 juta. Dia tulis di sana 120 juta. Apakah itu sekalian bunganya atau seperti apa? Saya tidak tahu, mungkin itu sekalian kemarahan dia atau saya nggak tahu. Oke. Tapi beliau berpendapat bahwa ini yang kamu pinjem. Ini yang kamu pinjem. Saya bilang begini, Pak, boleh nggak saya buktikan dulu? Ya. Baru kita tanda tangan jumlah pastinya berapa? Beliau bilang, nggak boleh. Kalau kamu nggak tanda tangan sekarang, aku tinggal telepon temanku, polisi maksudnya. Iya. Aku tinggal telepon temanku. Mendingan kamu tanda tangan sekarang, kamu bayar dulu lunas, baru kamu buktikan kalau kamu nggak bersalah. Atas mungkin 60 juta ya, kan 60 juta jadi 120 juta. Kamu bayar 120 juta, baru nanti kamu buktikan kalau kamu hanya pakai 60 juta. Nah, padahal di sana ketika saya harus tanda tangan itu, saya diharuskan keluar kantor. Otomatis saya tidak ada pendapatan, berhak untuk melihat data di kantor saya. Oh, oke. Sehingga saya bisa membuktikan saya tidak ada. Saat itu saya masih muda, satu ambisi, satu tanggung jawab. Tapi saya tidak lari dari masalah. Saya bilang, oke Pak, saya tanda tangan. Saya tanda tangan tanpa pengetahuan teman-teman saya, orang tua saya. 120 juta dikembalikan di 5 Desember 2022. Jangka waktunya itu berapa? 1 tahun. Jangka waktunya 1 tahun. Menurut saya itu sangat berat ya. 1 tahun 120 juta. COVID lagi. Pekerjaan sudah nggak ada. Pekerjaan sudah nggak ada. Nah, di situ saya yang sudah nggak pernah ke gereja lagi, saya yang sudah nggak pernah baca Alkitab lagi, karena pekerjaan membuat saya lepas ya, hilang ya, mencari uang kayak gitu. Saya saat itu muncul di dalam hati saya ingin ke gereja lagi. Dorongan di hati saya ingin ke gereja lagi. Saya akhirnya datang di satu gereja hari Sabtu. Saat itu ada ibadah youth jam 5 sore. Saya datang jam 1 siang. Saya di sana berlutut berdoa. Ada orang datang kayak gitu, saya takut. Saya kira saya mau dimarahin gitu. Pak, saya izin ya, saya mau doa dulu di sini. Terus
Bapaknya bilang, oh ya nggak apa-apa silakan. Dalam hatinya mungkin, ya justru orang-orang kayak kamu yang kita cari selama ini. Iya. Aku duduk, aku sujud, aku cuma merem, nggak berdoa sama sekali. Ini posisi kamu belum dapat pekerjaan. Tidak dapat pekerjaan, bahkan habis dikeluarin. Tidak tahu harus kerja apa. Tapi saya mendapatkan kekuatan dari Allah yang hidup. Biasanya kalau orang kan masalahnya terlalu besar, Hilang ingin harapan. bunuh diri, Iya. hilang harapan, ingin bunuh diri. Saya tidak pernah sedikit pun terpikir untuk bunuh diri. Bahkan ketika saya cerita sama teman-teman, akhirnya saya berjalannya waktu, saya cerita sama teman-teman, saya menghadapi masalah, saya cerita juga sama orang tua saya. Iya. Saya cerita sama teman-teman dan orang tua saya gini, ini kan tanggung jawab Sultan. Kalau tidak bisa dibayar, Bu, saya cerita sama mama saya, kalau nggak bisa dibayar, Bu, aku di penjara nggak apa-apa. Siapa tahu aku ini disuruh Tuhan untuk menyebarkan Injil di penjara. Wow. Saya sampai punya perasaan mau Tuhan tolong, mau Tuhan nggak tolong, aku tetap punya Allah yang hidup. Dia pasti menyertaiku di bawah maupun di atas. Nggak perlu Tuhan tolong untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Iya. Ketika hampir mau cut off date di Desember itu, di Oktober, November, Desember, 3 bulan. Iya. Oktober mulai pengen jual rumah. Di mana-mana nggak nggak ada yang beli dong, pasti dong. Iya. Karena rumah itu kan nggak kayak jual kacang. Iya, nggak apalagi gampang. betul, apalagi saat itu COVID. Oktober, November nggak ada yang beli, nggak ada yang tanya-tanya, bahkan nggak ada. Akhirnya November, mama saya cerita sama tetangga saya kalau beliau mau jual rumah. Mama saya nggak bilang kalau anaknya punya hutang gitu, nggak gue bilang. Tahu nggak, tetangga saya itu waktu diceritain kayak gitu, beliau bilang kayak gini, rumahnya mau dijual. Yaudah, itu yang berapa meter sih? Yang segini, ditunjukin petanya kayak gitu. Yang sebelah sini berapa meter kayak gini. Oh yaudah, Mbak Sari, mama saya, Mbak Sari butuhnya berapa? Sekian kayak gitu, karena kan ngejual rumah kan lumayan mahal. Sekian gitu. Oh yaudah, ini aku transfer dulu. Nanti mengenai akte tanah, mengenai notaris dan lain-lain kita nanti aja. Pokoknya ini aku transfer dulu. Oke. Mbak Sari supaya bisa buat keperluannya Mbak Sari. Itu November. November dikasih. Saya percaya itu mujizat, meskipun harus mengorbankan rumah. 1 bulan orang beli rumah dengan uang yang tidak sedikit, memberi ke mama saya nih uang untuk membeli rumah. Mama saya bilang, Kak, ini bisa dilunasi. Habis itu saya mengucap syukur. Sebenarnya perasaan saya campur aduk ya, antara mengucap syukur, merasa bersalah, merasa bertanggung jawab, campur aduk jadi satu. Akhirnya saya pasti harus mengucap syukur. Dan waktu cut off date, saya datang ke orangnya sama mama, ditemani papa juga, untuk membayarkan hutang. Ini saya bawa nih surat lunas hutangnya. Boleh? Ini saya simpan sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai saya, dan supaya ngerti kalau hutang itu sangat-sangat tidak enak. Surat keterangan lunas hutang. Wow. Ini ada dari orang. Jadi 108 juta. Saya hanya bisa membuktikan sedikit. Jadinya 180 juta, tapi tetap saya bayar. 108 juta. Aslinya 120 juta, jadi 108 juta. Karena saya membuktikan, yang hanya bisa saya buktikan hanya segini. Tuhan, terima kasih ya. Kau telah menyertai aku. Apakah saya marah dengan orang yang sudah melipat gandakan uang hutang ini? Total hutang? Tidak. Saya sesekali main ke rumah beliau. Apakah ini menjadi titik atau turning point kamu akhirnya pindah
ke agama Kristen? Itu turning point saya, dan di saat saya perjalanan melunasi hutang saya, saya masuk ke Komsel. Saya mulai ke gereja, saya aktif Komsel sama teman-teman saya. Saya mulai mengenal Safe Circle, kami menyebutnya Safe Circle. Dan mulailah itu perjalanan saya menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen. Saya aktif pelayanan. Saya bahkan menggembalai Komsel. Saya menjadi ketua Komsel, tapi papa saya nggak tahu. Oh, kamu pindah ke Kristen tuh papa belum tahu juga? Papa juga belum tahu. Kamu dibaptis, papa belum tahu? Papa nggak tahu. Papa saya itu kerjanya luar kota. Iya. Jadi hanya beberapa minggu pulang ke rumah, pulang ke rumah. Waktu papa saya pulang, saya itu satu hari lupa ngumpetin Alkitab saya. Di kasur. Biasanya waktu saya habis baca Alkitab, saya umpetin. Kalau masalah pergi ke gereja, menurut saya nggak masalah lah. Saya bisa bilang main dan lain-lain. Tapi kalau Alkitab, saya biasanya umpetin ke tas atau umpetin ke mana yang nggak ketahuan. Waktu saya pulang, saya itu juga dari kegiatan gereja. Mama saya juga sudah di depan rumah bilang kayak gini, Alkitabmu ketahuan. Wah, itu apakah ini saatnya saya mengaku iman saya? Waktu saya di kamar menghadap papa ya. Papa nggak ada saat itu. Tiba-tiba papa masuk. Papa tanya, ini Alkitab siapa? Saya bilang, itu Alkitabku, Bah. Aku memanggilnya Abah ya. Abah. Wah, langsung, kamu sekarang Kristen? Iya, Bah, sekarang aku Kristen. Wah, itu Alkitab dibanting ke saya, dilemparin. Wah. Terus pintu dipukul, meja dipukul, apapun yang ada di sana dibanting. Papa saya tapi nggak main tangan, cuma mukul-mukul benda-benda kayak gitu. Wah, itu sangat mengerikan. Saya percaya dan saya tahu dan saya memahami papa saya pasti kecewa. Anaknya tidak sependapat dan tidak sepemahaman dengan beliau. Tapi saya tahu bahwa iman juga urusan setiap pribadi masing-masing. Saya harus memutuskan bahwa saya akan mengikut Yesus, dan mengikut Yesus itu memikul salib dan sangkal diri, bukan memikul diri menyangkal salib. Nah, itu yang kebanyakan kita ingin sombong. Tapi itulah mengikut Kristus, ada penderitaan yang harus kita alami. Filipi 1 ayat 29, sebab Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan hanya percaya kepada Dia, tapi anugerah untuk menderita untuk Dia. Sebenarnya menderita itu adalah anugerah. Dan itu saya percaya kebenaran itu yang memerdekakan saya dan menguatkan saya mengalami fase-fase itu. Itu adik saya sebenarnya juga sudah Kristen. Setelah ketahuan seperti apa kondisi hubungan kamu sama Abah? Papa saya waktu itu kabur selama 2 hari. Ngilang dari rumah selama 2 hari. Mungkin kecewa ya. Terus tapi akhirnya balik, tanya ke adik saya, Bin, namanya Bintang, Bin, kamu tahu kejadian kakak Kristen? Adik saya gini, kalau Babah mau tahu cerita lengkapnya, nanti malam kita ngobrol sekeluarga. Saya sebelum malam saya ke gereja, saya minta penguatan Tuhan. Waktu saya di gereja, saya ketemu adik saya juga lagi berdoa di gereja itu, di ruang doa itu. Jadi kita ya berdoa bergumul bersama tentang papa saya. Akhirnya kita berdoa bareng, terus habis itu kita pulang bareng. Pulang bareng, saya menjelaskan, Bah, sebenarnya saya itu Kristen seperti ini loh. Belum ada 5 menit, bahkan belum ada 2 menit, papa saya udah motong. Dah gini aja, kamu sekarang Kristen apa Islam? Nek kamu Islam, kamu ndak tak anggap anak. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, Bah, saya Kristen. Itu langsung arah pandangan papa saya dari ke saya langsung pindah ke adik saya. Bintang, kamu ikut Kristen apa Muslim? Adik saya bilang, saya ikut kakak. Saya ikut kakak. Oke. Itu wah, papa saya itu wajahnya mungkin kecewa. Saya ikut kakak.
kecewa, dan itu banting-banting part 2. Dibanting-banting semuanya. Saya tahu sekali lagi kami tidak membenci papa. Iya. Aku dan adik tidak membenci papa, tapi ini keputusan kami dan kami menghargai papa yang kecewa, dan kami juga setelah papa kecewa sampai sekarang gimana? Ya hubungan saya sampai sekarang tidak seperti dulu. Dulu mungkin masih ada ngobrol, sekarang sudah nggak pernah ngobrol sama Babah. Tapi kami berusaha, kalau kami pergi kami pamitan, kami ada apa kami lapor, kami menjalin hubungan seperti itu. Tapi papa saya seperti itu, dan itulah perjalanan iman Kristen saya. Seandainya hutang kamu tidak bisa diselesaikan, apakah kamu masih tetap akan memilih mengikut Tuhan Yesus? Ya, sama saya memiliki prinsip, kalau saya berdoa, saya nggak harus selalu minta tolong. Dan kalau saya minta tolong, saya nggak selalu harus ditolong. Oke. Karena siapakah saya ini yang harus Tuhan tolong? Kita mengerti Tuhan itu baik, tapi sebagai anaknya, kita memiliki kedewasaan untuk tidak selalu meminta. Saya percaya kekristenan lebih dari sekedar mukjizat. Saya percaya kekristenan adalah sebuah hubungan antara kita sebagai manusia berdosa dengan Allah yang hidup. Itu menurut saya mukjizat yang mau sampai saya harus masuk penjara gara-gara saya tidak lunas hutang saya akan tetap mengikut Kristus. Saya akan percaya sama Kristus karena saya tidak memiliki keharusan Kristus harus menolong saya. Wow. Lebih baik aku di penjara tapi aku memiliki hidup daripada aku hidup bebas tapi aku tidak memiliki hidup dan mati dalam kebinasaan yang abadi. Kamu dapetnya itu dari mana sih? Bisa punya pemikiran kayak gitu? Karena anak muda kayaknya jarang deh punya pemikiran seperti kamu. Ya, setelah saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa hubungan sama Tuhan tidak selalu tolong dan ditolong. Karir, masa depan yang cerah tidak. Tapi kekristenan banyak sekali di-highlight mengenai penderitaan. Kita mengalami penderitaan itu adalah sebuah anugerah. Filipi 1 ayat 29 itu saya selalu pegang. Gimana sih cara mempertahankan api semangat iman kamu itu? Pasti harus memiliki saat teduh. Itu bahasa paling gampang. Saat teduh. Hukumnya menurut saya wajib. Kalau dalam Muslim fardu ain. Itu wajib. Kalau nggak dilakukan dosa, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Tapi kita nggak ada seperti itu ya. Tapi hukumnya wajib untuk kita itu mengenal Allah secara pribadi. Pesan saya untuk anak-anak muda, generasi muda, jangan anggap Tuhan itu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kamu. Sarana untuk memenuhi keinginan melalui doa. Tapi kamu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara anak dan bapa, tanpa motivasi apapun, tanpa keinginan apapun. Ya hanya bapa dan anak, karena memang kebutuhannya adalah sebuah hubungan itu sendiri. Tanpa hubungan, kekristenan mati, tidak ada apinya, tidak ada nyawanya, karena nyawa kekristenan ada di dalam hubungan. Untuk teman-teman yang sedang menderita, anak muda yang sedang menderita, bagi Kristus, kalau menderita bagi kesalahanmu, hadapi, tanggung jawab, harus fair, harus jujur, harus berintegritas. Tapi kalau kamu di luar sana mengalami persekusi, mengalami ejekan karena kamu pengikut Kristus, percayalah bahwa Allah menganugerahkan penderitaan untuk dia, dan melalui penderitaan akan timbul ketekunan, melalui ketekunan akan timbul tahan uji, dan melalui tahan uji akan timbul pengharapan, dan di dalam pengharapan kita diselamatkan. Jadi bersyukur
bermegahlah di dalam penderitaan, apapun yang terbaik yang engkau inginkan dalam hidupku, berikan Tuhan. Supaya intinya mengenal Kristus. Intinya mengenal Kristus. Intinya mengenal Kristus. Intinya mengenal Kristus. Itu Amin, kuncinya. amin. Penderitaan dalam Kristus Yes. adalah anugerah. Adalah anugerah. Puji Tuhan, seorang anak muda yang luar biasa, dan kita melihat bagaimana Muhammad Sultan Alfiansah saat ini menjadi pelayan Tuhan, melakukan edukasi tentang iman Kristen kepada anak-anak muda, supaya anak-anak muda di Indonesia di akhir zaman ini semakin militan, semakin mengasihi Tuhan, dan hidup berkenan kepada Bapa di sorga. Luar biasa sekali pelayanan beliau, dan kita harus bersyukur banyak anak muda yang akhir-akhir ini muncul di muka publik untuk menjadi seorang penginjil atau menjadi seorang pemberita kebenaran. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian dari orang-orang yang berdoa, bersafaat, dan bersaksi. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti semangat di dalam Tuhan, tetap setia, dan tetap menjadi berkat yang besar bagi banyak orang dengan doa-doa kita, dengan syafaat-syafaat kita. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan, dan saya percaya doa-doa orang benar sangat besar kuasanya. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah di dalam Tuhan. Tuhan beserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.